Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana contoh sederhana dan bagaimana melakukan rank ya di PHP. Sebenarnya ada berbagai macam teknik, bisa juga sebenarnya dilakukan dari MySQL-nya. Tapi menurut saya sih lebih gampang dilakukan dari PHP-nya. Tapi memang nantinya kalau misalnya dalam implementasi itu harus ada kolaborasinya ya gitu ya. Nah, pertama saya gambarkan di sini saya punya data array dengan beberapa nilai misalnya 56, 78, 60, 80, 80, bentar ya. 80, 89, 75, 71, 90, 88, 100 ya, oke. Nah, jadi saya punya data array seperti ini ya, kita lihat dulu ya. Saya jalankan dulu ya APC-nya, oke. Nah, oke, kita langsung cek ya. Jadi nantinya ini cara sederhana ya. Jadi nantilah ada implementasi kalau misalnya di script kalian ingin menentukan ranking dari beberapa nilai ya. Nah, ini misalnya data arraynya seperti ini nantinya. Oke, tunggu dulu ya. Kemudian bentar ya. Localhost. Kita cari yang rank. Oke, kita print dulu ya. Kita lihat. Nah, oke. Jadi di dalam array itu ada yang namanya key dan ada yang namanya value. Nah, ini 0 ini key dan ini value-nya adalah 56. Oke. Teman-teman juga bisa lihat untuk PHP dasarnya di playlist saya untuk belajar dari PHP ya. Nah, jadi di dalam array itu ada yang namanya key dan ada yang namanya value. Nah, kita bisa menentukan key-nya sendiri atau nanti secara otomatis dibuatkan oleh PHP. Kalau ini kan kita dibuatkan oleh PHP ya. Kita tidak menentukan key-nya apa, value-nya apa gitu. Jadi di sini hanya ada value-nya. Value-nya adalah 56, 78, 60 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di seperti ini ya. Kalau tadi kan barisnya kayak gitu ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Nah, oke, lebih jelas. Nah, ini lebih jelas ya. Di ini key, ini value. Susunan array si key-nya seperti ini ya. Ini sebelum kita urutkan ya. Sebelum kita urutkan, dia akan mengikuti urutan nilainya gitu. Nah, ini 0, ini 781 gitu ya. Nah, ini 0, ini 781. Nah, berarti kalau misalnya kita ranking, berarti ranking 1 itu adalah dari urutan 100. Nah, untuk melakukan pengurutan si array-nya ini, teman-teman bisa menggunakan fungsi yang namanya fungsi R-sort. Di R-sort ini akan mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang terbesar nantinya punya nilai array 0. Nilai array 0. Mari kita buktikan teman-teman. Di sini misalnya S-sort sama dengan S nilai ya. Jadi maksudnya si S-sort ini akan memiliki variabel S nilai gitu. Kemudian kita sort ada sort, ada R sort, ada multi sort juga ada di di ini di PHP ya, ada array multi sort kayaknya, lupa lagi, itu lebih kompleks. Nah, kita akan menggunakan R sort saja di sini, R sort, kemudian di sini S sort ya, sesuai variabelnya. Jadi kita akan melakukan pengurutan terhadap variabel sort ya di sini. Kemudian lakukan di sini
print R aja ya, kita copy saja dari sini. Oke. Sorted. Kita lihat teman-teman apakah sudah mengurut. Reload. Nah, ini variabel yang sebelum maksud saya array yang sebelum diurutkan. Nah, ini adalah array ketika sudah diurutkan. Oke. Paham ya? Jadi perhatikan bahwa kayaknya yang 100 itu 0, yang 90 itu 1. Nah, jadi idenya nanti gini, idenya ya. Jadi ketika misalnya nilai value yang ada di array pertama ini sama dengan array yang kedua, oke? Saya ulangi lagi. Jadi kita akan membuat kondisi perulangan di dalam nanti kedua array ini. Ketika misal value ini dengan ini sama, jadi ketika di looping ini digabung, bukan digabung sih sebenarnya, di looping, kita akan membuat kondisi di mana ketika nilai array pertama itu sama dengan array yang kedua nilainya. Ketika semuanya baik 100 sama dengan 100, maka kita akan rubah k di bagian ini, dengan k di bagian ini. Oke. Di bagian ini maksud saya. Jadi misalnya 56 itu sama dengan 56 di sini, maka si K56 ini, si K56 yang di array pertama ini akan dirubah dengan K yang ada di 56 yang ke array kedua. Di sini. Berarti nanti si 56 yang di sini adalah memiliki K 9 gitu ya. Memiliki K 9. Oke. Paham ya? Nah, oke, langsung saja kita coba. Teman-teman, kita coba. Kita akan gunakan forage. Maaf. Ini udah ya, benar. Nah, kita akan menggunakan yang namanya forage nanti. Sort gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita gunakan forage. Berarti forage kita akan ini dulu, s nilai dulu, s nilai as sk. Kemudian atau kalau misalnya di PHP ini ya, dia otomatis forage. Bentar ya. Biasanya suka ada otomatis forage. Nah, ini maksud saya. Nah, forage s nilai ask aspalu. Kita coba echo atau ini echo s nilai. Oke, lihat ya. S nilai s value ya. Kita lihat s value. Online 7, kita salah ya. Online 7, oh ini tidak dikurung, tutup. Ya, oke, jadi oke, 5678 atau ini kalau misalnya kita BR. Seperti ini. 567860 89 atau misalnya kalau kita definisikan kayaknya di sini SK ya, oke, SK seperti ini. Oke. Bentar. Supaya lebih jelas gimana ya? Nah, seperti ini supaya lebih jelas. Nah, dia punya ininya ya, udah dibaca elemen arraynya. Oke. Nah, jadi udah jelas ya. Jadi kita baca elemen arraynya, di mana dia disimpan di dalam K dan value. K-nya SK, value-nya S value. Oke, udah jelas nih. Kemudian kita lakukan forage untuk variabel S sort yang sudah di sorting gitu ya. Forage. Nah, forage S sort, kemudian as K to S value 2 gitu ya. Oke, paham? Kita coba
Jadi ini dan ini itu beda variabelnya. Yang ini ngambil dari sini, yang ini ngambil dari sini, gitu ya. Oke, langsung kita coba. Kita tes dulu yang ini ya, S value 2, echo S value 2. Kita reload. Nah, oke. Banyak ya. Dia loopingnya banyak tuh. Oke. Jadi dia kan looping ini dan loopingnya, jadi ini terlooping juga. Kita lihat aja ya. Kita lihat print. Gimana ya? Echo print. Nah, nanti echo S value 2. Echo print. Nah, ini perlu dijelaskan dulu ya. Jadi ini nantinya akan ada dua looping. Nah, makanya nanti kita butuh kondisi di sini. Kita lihat 190, 190, 190 tuh ya. Kenapa? Karena ya karena terlooping dari sini gitu ya. Jadi pertama dia akan looping ke sini, kemudian dia akan terus melakukan looping sejumlah yang ada di sini gitu ya. Oke. Jadi makanya dia looping sampai berapa ini ya? Banyak sekali ya. Berapa? Bentar ya, kita count ya. Kita count. Oh, gak usah kita count. Makanya nanti kita di sini lakukan break gitu ya. Supaya tidak looping ke banyak sekali ini. Nantinya gitu ya. Cuma ini salah ya. Nah, intinya tadi kalau misalnya kondisi dua perulangan ini, dia ketika misalnya value-nya ada beberapa ya, ini akan mengulang sampai bentar. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sejumlah ini ya, sejumlah arraynya. Sampai 10 kali 10 baris S nilai ini gitu ya. Tapi ini kalau di break hanya 10 kali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu ya. Nah, makanya nantinya supaya ini benar gitu hasilnya, kita gunakan kondisi fs jika s value sama dengan s value 2. Tadi sudah saya jelaskan di awal, jika value ini array pertama sama dengan value array kedua, maka kita akan rubah key-nya. Nah, di sini sk sama dengan sk sama dengan sk2. Oke. Kemudian kita break di sini. Break. Nah, ini baru benar. Nah, kita loopingnya di ini kalau udah ketemu, kita break, maka si sk ini nantinya akan berubah. Echo S value 2 atau S, ya benar, S value 2 memiliki rank. Di sini ranknya berapa? Ranknya adalah SK. Kita ini ya PR ya. Nah, oke, seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Oke. Tapi di sini masih ada yang salah ya. Di sini adalah si rank 100 itu adalah 0. Harusnya rank 100 itu adalah 1. Oke. Jadi kita harus memulai si key-nya dari 1. Nah, oke. Nah, untuk itu kita buat seperti ini aja ya. Untuk memastikan bahwa nilainya adalah 1 dan itu adalah nilai integer. Kita buatnya fungsinya seperti int. Kemudian seperti ini. Iya, maaf, bukan seperti itu. int seperti ini kalinya. Kemudian seperti ini. Kita reload, ditambah 1 ya, tambah 1. Berarti maksudnya ditambah 1 itu untuk memastikan bahwa si key array-nya itu dimulai dari 1, bukan dari 0. Nah, kita lihat. Oh, salah ya. Unexpecting berarti ini di sini ya kayaknya. Plus 1 ya. Oke. Iya, benar ini ya. Rank 100 adalah 1, rank 92, rank 893,
rank 884, Y5 dan seterusnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kurang lebih bagaimana cara melakukan rank di dalam dengan PHP ya, menggunakan PHP. Nah, kalau nanti misalnya kita melakukan implementasinya gimana gitu ya. Misalnya ada beberapa nilai, ada beberapa mata pelajaran, matematika, bahasa Inggris dalam satu semester sekitar ada 17 mata pelajaran. Nah, caranya ini ya, saya gambarkan dulu ya. Pertama, teman-teman while dulu ke, misalnya pasti akan ada daftar siswa. Teman-teman while ke daftar siswa ya, melakukan page ke daftar siswa. Kalau udah page ke daftar siswa, teman-teman melakukan page ke daftar nilai, daftar nilai. Nah, oke. Nanti implementasinya seperti itu ya. Nah, di sini sebelum page, nah teman-teman pastikan bahwa teman-teman misalnya di sini mengurutkan nilainya berdasarkan ID mapelnya. Oke, di sini. Kemudian di sini juga ketika melakukan kalau gambarannya ini pasti select from daftar siswa dulu. Kalau udah select berdasarkan daftar siswa, nanti di sini pasti akan melakukan looping berdasarkan mata pelajarannya gitu. Looping berdasarkan nilainya. Select from bla bla bla, where mapel, where semester, where ID siswa. Maka dia akan mengurutkan berdasarkan di sini nantinya ID mapel berdasarkan urutan si daftar siswanya. Oke. Jadi di sini kalau digambar, karena kan nanti teman-teman punya skrip yang berbeda-beda. Oke, bentar dulu. Jadi teman-teman nanti punya skrip yang berbeda-beda. Tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nanti teman-teman looping ke daftar siswanya, nama-nama siswanya. Nanti si daftar nama siswanya kita ambil ID-nya. ID-nya ditambahkan ke daftar nilai. Maka urutan si daftar nilai ini akan mengikuti di sini, mengikuti daftar siswanya. Nanti sedangkan untuk urutan mapelnya nanti dia akan mengurutkan mapel yang berada di atasnya. Jadi kan tadi nantinya di atasnya itu ada daftar nama-nama mapel. Atau teman-teman untuk menggambarkan bagaimana looping ini terjadi, teman-teman juga bisa lihat aplikasi saya, aplikasi sekolah. Jadi di dalam di atasnya itu nantinya, bentar ya dulu saya jelaskan dulu di sini ada ininya ya. Ada contoh mungkin di sini. Nggak ada ya. Jadi oke, saya restore dulu ya. Lager, kita cari lager di sini. Oke lah, gak usah lah, pakai Excel aja ya. Restore front price. Oke. Nah, oke. Jadi ini untuk implementasinya seperti apa gitu nantinya. Atau bisa ini ya, bentar. Ya, lama ya. Nah, oke, saya sambil jelaskan lagi. Nah, nanti ini kita akan rubah ke dalam ini ya, bentar. Harus ada contoh, saya contoh berikan dulu contohnya ya. Nah, ini kebetulan nilainya masih kosong ya, nggak apa-apa lah, anggaplah udah punya nilai gitu. Nah, jadi nantinya kan kita itu melakukan looping di sini. Nah, ini beda lagi loopingnya. Kita looping ke daftar mata pelajarannya, nama-nama pelajarannya gitu ya. Maaf kok nutup ya. Nah, kita looping ke daftar mata pelajarannya kalau di atas. Nah, di sini kita ngomonginnya di sini. Nah, di sini kita looping ke daftar nama siswanya, terus apa? NISN-nya. Kalau sudah di sini looping di sini, oke, kita looping dulu. Nah, kita looping ke daftar nilainya, ke tabel nilainya. Select from bla 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 bla, where ID siswa ini gitu ya. Tapi nanti urutan si mapel yang ada di sini ini mengikuti yang di atas, where ID mapel, order by ID mapel di sini. Di sini juga akan melakukan order by ID mapel. Nah, di sini dia akan melakukan berdasarkan order by ID mapel terus ke sini lah ya gitu.
Nah, oke, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, oke, kita ini tahapan bagaimana implementasinya. Nah, di sini kalau misalnya kita berdasarkan apa namanya? Berdasarkan berdasarkan kita akan kalau menghitung nilai robot kan kita bisa berdasarkan rata-rata, bisa saja nanti berdasarkan total nilainya. Nah, kalau berdasarkan rata-rata atau total nilai, di sini while lagi di sini kita while lagi. Maaf. Nah, di sini kita nantinya while lagi, while. Tapi apa namanya? Ini gambaran aja ya, while s total ya, s total misalnya di sini. Tapi ini while yang pertama ini tidak usah digabung ke while yang kedua di sini. Nah, tapi di sini aja, cukup di sini aja ya. Di sini nanti ini berisi query total sum, summingnya. Nah, berdasarkan, tapi di sini kita query ke daftar siswa lagi. Ini daftar siswa, ini juga query ke daftar siswa. Nah, di sini berisi total. Nah, ini total ini otomatis akan melakukan mengurutkan berdasarkan berdasarkan ini. Nah, nanti berdasarkan daftar ini. Jadi kita samakan while yang ini dengan yang ini, beda variabel lah, tapi variabelnya beda gitu. Ini yang ini dengan yang ini kita samakan. Kalau udah disamakan, nanti total nilainya akan punya urutan yang sama dengan yang ini gitu ya. Nah, kalau udah punya urutan yang sama dengan yang ini, kita simpan gitu ya, kita simpan gitu. Kita simpan total nilainya. Nah, total nilainya nanti dimasukkan ke dalam array di situ ya. Oke. Total nilainya dimasukkan ke dalam variabel array. Kita sort dan sorting di sini bukan di sorting sih. Iya benar, kita masukkan ke dalam total nilainya masukkan ke total nilainya ke dalam urutan array gitu ya. Urutan arraynya tetap misalnya 56, 78, 80 dan seterusnya. Nah, berarti kalau udah masuk ke sini, masukkan ke sini, oke? Nah, kalau udah totalnya udah ketemukan, nah, totalnya dimasukkan ke dalam array di sini s r sama dengan seperti ini. Nah, seperti ini. Katakanlah di sini sum, query sum di sini, query sum di sini, oke. Seperti itu. Query sum di sini. Nah, di sini kita masukkan sr sama dengan s total. Maka sr ini akan memiliki nilai si ini. Kemudian kalau udah di ini langsung si R ini kita di sort gitu ya. Sort S A gitu ya. Kalau udah di sort nantinya kita forage. Forage di sini, forage. Nah, forage. Bla 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 forage seperti ini. Nah, oke. Udah ya forage-nya. Nah, selanjutnya ini kan bentuknya seperti ini. Kita masukkan lagi ini ke dalam array gitu ya. Oke, ini lupain aja udah. Oke. Oke, udah terakhir ini string di sini, kemudian array seperti ini. Nah, kalau udah array di sini kita tulis saja string string seperti ini. Maaf. String seperti ini kita masukkan ke dalam array. Oke, terus di sini sk. Oke, kita lihat di sini bahwa hasilnya nanti print s rank seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya 09. Tetap dia akan melakukan urutannya, akan memiliki urutan yang sama seperti ini. Tapi kan kalau tidak dimasukkan ke dalam array kita repot ya. Oke. Oke, paham ya. Nah, apa hubungannya dengan yang tadi? Oke, kita lihat, kita ulangi lagi. Nah, nantinya di dalam daftar nilainya kan ada kita set variabel s0-nya di sini misalnya 1, di sini ada s02 untuk ininya 0 gitu ya. Ini untuk nomor. Nah, ini untuk nantinya untuk rapot, looping rapotnya.
Nah, nanti kan dapat apa namanya variabel si dalam loopingnya ini nantinya katakanlah teman-teman udah seperti ini, udah dapat ranknya, udah disimpan di dalam array, nantinya di dalam daftar siswanya teman-teman nanti tinggal tulis s rank kemudian s looping while-nya s no 2 ada di sini, oke. Kemudian setelah itu langsung s no 2 plus plus. Kemudian kalau pakai nomor si rapotnya s no plus plus di sini ya, sesuai dengan urutan itunya. Jadi ini srank akan mengakses array 0 terus gitu ya. Jadi memang kalau digambarkan seperti ini memang mungkin agak bingung, tapi kurang lebih seperti itulah nantinya bagaimana cara melakukan ranking, cara mudah melakukan rankingnya seperti itu. Ini jadi implementasinya kurang lebih seperti itulah nanti. Tapi kalau dasarnya ini ya. Nanti implementasi di script untuk melakukan nilai, melakukan apa ranking dari beberapa nilai itu seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Saya Ahmad Jalani. Semoga tutorial ini bermanfaat. Teman-teman juga bisa lihat apa? Lihat juga tutorialnya di blog saya di root93.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.